Cek cek cek. Oke, welcome back to my YouTube channel. Teman-teman kalian semua, hari ini senang sekali rasanya saya Fandi back again di channel ini. Dan hari ini kita akan riding lagi menuju rumah ya di Kabupaten Bulukumba. Dan berat sebenarnya pergi ya. Tapi pekerjaan di Bulukumba menanti, rumah juga di Bulukumba tidak bisa terlalu lama ditinggalkan kosong ya. Jadi mau tidak mau harus balik, ninggalin istri dan calon adik bayi ya. Ya, kali ini perjalanan kita mulai 156 km menuju rumah. Dan ya, gimana kabarnya dulu kalian semua hari ini? Semoga dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang dari satu apapun, dan semoga dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Buat kalian yang lagi terbaring sakit, aku doakan ya pastinya mudah-mudahan cepat sembuh. Dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa ya. Sekarang pukul 10 lewat 9 menit ya, waktu Indonesia Tengah. Matahari sedang terik-teriknya. Tapi beberapa hari ini di Makassar cenderung lebih dingin ya. Entah karena faktor apa. Suhu biasanya, apalagi kalau malam ya, suhu biasanya kalau malam itu bisa sampai minimal 27. Beberapa hari terakhir bahkan sampai 19 derajat ya. Kalau saya lihat di HP. Paling dingin itu kalau sudah masuk jam 2-an ke atas sampai pagi. Itu dingin banget. Tapi siang lumayan terik ya. Lumayan panas. Panasnya bahkan sampai nampol banget. Sebenarnya masih nggak tega ninggalin istri, tapi mau diapa nih? Kita singgah dulu setel musik.
Ih, kecil mana? Nah, kita lanjut lagi. Untuk putus-putus. Kita sekarang berada di Jalan Borong Raya. Macet di depan. Kecamatan Manggala. Biasanya kalau macet di sip begini, di depan lagi pasar, lagi padat-padatnya. Biasanya sih. Hari ini jalan lumayan padat ya. Apalagi pas di pasar tadi cukup macet lah ya. Dan beginilah kondisi hari ini. Cuaca lumayan terik. Ya sesuai harapan lah sebenarnya ya. Harapannya hari ini semoga tidak ketemu dengan hujan pastinya. Cocok ini. Kita salah jalan. Kita berada di Todopoli 10 ya. Todopoli 10. Kembali masuk ke kanal. Belok kiri bisa sih,
Tapi jauh ya, kita kena macetnya jauh. Kalau di sini lumayan dekat lah ya dari arus kendaraan. Mulai masuknya itu yang kemacetan udah mulai terurai biasanya kalau di depan sini. Kalau kita lurus tadi itu so pasti kita dapat macet yang panjang. Apalagi di sini sudah dekat banget dengan perbatasan gua ya. Nah, yang tuh itu adalah perbatasan gua. Jadi lumayan lah ya. Kalau kita masuk lewat di sana tadi, macetnya bakal panjang banget. Oh, ditutup untuk mobil. Nggak bisa lewat mobil. Jalan Tun Abdul Razak Goa. Kita mutar di sini atau mutar di sana? Soalnya saya lihat ini macet ya. Kalau begini kondisinya, kita lurus saja deh ya. Kita lewat di jalan Kemalino. Soalnya di sana tadi macet ya, jadi ya untuk motong ke nyebrang aja susah. Jadi ya mau tidak mau kita lewat jalan lainnya, jalan Poros Malino. Ntar dulu, saya lihat jalan dulu.
iya jalannya ini. Makanya saya bilang, kenapa tiba-tiba ada di sini? Ternyata kemarin sempat lewat sini ya, baru ingat. Nah, tembusnya kemarin, tembusnya kemarin di sana jadi pau-pau ya. Tadi pas lihat jalannya, wah, kok familiar ya. Ternyata ingat baru beberapa hari lalu lewat situ. Wih, macet pun kalau di sini. Kukira tidak macet, ternyata jam segini macet di sini ya. Apa muter aja ya? Atau kanan ya? Kita nyari pom bensin dulu ya. Lebih bagus di sini memang daripada sebentar kehabisan di jalan ya. Kita cari Pertamax dulu. Di depan ada biasanya, setahu saya, atau lewat mie. Lewat mie kayaknya.
Walaupun sudah lumayan sering lewat sini ya, tapi masih bingung. Nah, itu dia Pertamina. Pertamax. Full. BBM sudah terisi full dan kita lanjut lagi. Melewati jembatan Kembar Gua. Kita sekarang masuki jembatan Kembar Gua. Cuaca masih polos biru ya. Beberapa hari ini cuaca kalau siang lumayan terik ya. Oke, kita lanjut jalan lagi ya. Tadi habis singgah ngadem di penjual jagung Takalar, dan perjalanan kita lanjutkan lagi. Perjalanan kita masih cukup sangat jauh. Saatnya kembali menikmati perjalanan.
walau matahari semakin menyengat ya. Sekarang pukul 11:58 waktu Indonesia Tengah, dan kita jalan lagi menuju rumah ya. Tumben di sini macet. Sekarang kita menuju Kabupaten Jeneponto. Perbatasan masih lumayan lah ya, karena kita baru saja keluar dari kota Takalar, dan sekarang menuju Kabupaten Jeneponto. Checkpoint kita yang kedua ada di Taman Roya ya. Checkpoint yang kedua ada di Taman Roya. Sekitar sejam lebih lah dari sini. Sebentar lagi kita akan memasuki Kabupaten Jeneponto. Sepertinya sudah tidak terlalu jauh ya. Langit masih cukup gelap, masih cukup cerah ya, bukan gelap, cerah. Masih sangat cerah, masih hot. Tadi sempat singgah di Indomaret. Nih, saya memutuskan untuk cepat-cepat bergegas karena semakin lama saya tinggal, semakin mengantuk saya ya. Jadi saya memutuskan tadi untuk tidak berlama-lama di Takalar, di Indomaret Takalar, karena semakin lama semakin saya tinggal semakin ngantuk pastinya. Dan saya memutuskan untuk lanjut menuju Kabupaten Jeneponto yang sebentar lagi kita akan masuk ya, melewati perbatasannya, perbatasan Takalar dan Jeneponto. Oke, di depan kita akan memasuki wilayah Kabupaten Jeneponto ya. Selamat datang di Kabupaten Jeneponto dan selamat jalan Kabupaten Takalar ya. Perjalanan masih lumayan jauh, dan melewati Jeneponto adalah melewati area terpanjang perjalanan kita hari ini ya. Jauh banget Jeneponto,
batas jenis Ponto Takalar dan jenis Ponto Bantaing itu terlalu sangat-sangat jauh ya. Kalau seleramu donatur, pastikan dirimu bukan barang retur. Jenis Ponto, meskipun perjalanan melintasi Kabupaten Ponto adalah perjalanan terjauh, tapi kalau dilihat dari kamera view-nya itu lumayan ya. Lumayan view-nya. Ini entah di daerah mana ya, apa nama daerahnya, nama desanya atau apanya, saya kurang paham. Saya tidak tahu, yang jelas melintas saja ya. Ini daerah Guru Doang. Guru Doang, Kabupaten Jenis Ponto. Fokus dulu ya, fokus bawa motor dulu, soalnya kadang di daerah sini banyak banget yang motong, apalagi kalau jalan sini begini ya. Jadi baiknya untuk tetap fokus lah berkendara. Panas. Panas full. Nggak sempat ngecek suhu ya, tapi cuaca panasnya nampol. Pemasin telaso, masin telaso kayak gitu.
langsung aja masuk anjing. Oke, sekarang kita sudah berada di daerah Bangkal Jeneponto ya. Kalau mau lamang, disinilah tempatnya ya. Banyak banget penjual lamang di pinggir jalan. Salah satu makanan tradisional pastinya. Perjalanan kita masih lumayan lah ya, lumayan jauh. Dari Bangkal ke checkpoint 2 saja masih jauh ya, apalagi sampai ke Bulukumba. Di sini juga terkenal banget dengan tambak garamnya, makanya di karung-karung ini, makanya di sini banyak banget penjual garam ya, kayak di karung-karung ini. Dan tambak garamnya ada di sebelah kanan, penjual garam ini sebelah kiri. Biasanya panjang jalan banyak banget. Ini tambak garam mungkin satu-satunya di Sulawesi Selatan ya. Malas kok motor tunggu bela suara anjing. Boleh. Jadi daerah Jeneponto, khususnya di Bangkal ini, salah satu, bukan lagi salah satu ya, sepertinya satu-satunya daerah penghasil garam di Sulawesi Selatan ya. Entah di Sulawesi bagian mana ada lagi, tapi yang jelas di Sulawesi Selatan sejauh yang saya tahu, Jeneponto adalah penghasil garam ya. Dari entah dari tahun berapa. Sebentar lagi kita akan sampai di checkpoint kita yang kedua ya, di daerah Taman Raya. Saya mau ngopi dulu, kita lihat sikon lah ya. Kalau bisa baring sebentar ya kita baring, kalau nggak bisa ya ngopi-ngopi santai aja ya. Nggak ada tempat rebahan sih sebenarnya.
Taman Roya Jeneponto. Kita singgah dulu, merenggangkan otot ya. Biasanya sih singgah di sana, di dalam, di musala. Di depan juga ada masjid sih, tapi enggak luas pekarangannya. Motor nggak bisa masuk sampai dalam, harus diparkir di luar. Kita cari tempat ngadem dulu lah ya. Nah, di sini aja. Oke, perjalanan kita lanjut lagi. Sekitar 13 km dari kota Jeneponto. Kita berangkat dari Taman Roya. Dan perjalanan kita masih ada sekitar 78 kilo ya, dari Taman Roya. Dan rencana saya akan singgah juga di Bantaeng, di rumah orang tua, di bokap ya. Kalau itu pun kalau nggak kesorean di jalan ya, soalnya kita santai banget. Kita jalannya santai banget ya. Tujuannya memang bukan untuk balapan, tapi untuk sampai di rumah dengan selamat. Dari Taman Roya, kota Jeneponto tidak terlalu jauh lagi ya. Dari tadi sempat saya cek sekitar 13 kiloan. Ke Bantaeng itu ke rumah orang tua sekitar 42 kilo. Jadi sepertinya sudah tidak terlalu jauh ya di kota Jeneponto. Tadi sempat ngopi karena di Takalar tadi ngantuk berat ya, waktu mampir di Indomaret. Dan kita lanjut lagi. Semoga perjalanan kali ini aman, selamat sampai di rumah ya. Oke, sekarang kita sudah berada di kota Jeneponto. Dan kalau sudah Jeneponto, Bantaeng itu semakin dekat rasanya ya. Kalau sudah di kota. Dan di antara Bantaeng Jeneponto tuh view di jalan itu cantik banget biasanya ya, kalau dilihat dari kamera. Biasanya sih gitu ya, biasanya cakep banget dilihat dari kamera. Suhu siang ini sudah bukan lagi pagi ya. Suhu siang ini betul-betul menggigit ya, tembus sampai ke jaket saya.
Kota Jeneponto. Siang hari ini lumayan sepi di jalan ya. Biasanya sih di depan biasa. Apalagi sekarang weekend ya. Kalau saya perhatikan juga di samping kanan saya ini kebanyakan area perkantoran ya. Ini kantor Bupati Jeneponto. Polres Jeneponto. Oke, kita masih dari Jeneponto dan angin kali ini cukup lumayan kencang ya, sama seperti waktu kita berangkat beberapa hari lalu. Angin lumayan kencang. Pas tadi hampir oleng motor saya ya, apalagi pakai motor metik kecil. Apalagi terasa banget itu pas di daerah-daerah yang terbuka ya. Tadi di belakang ada lumayan cukup terbuka, itu sampai membuat motor sedikit oleng. Jadi tangan itu harus kuat-kuat menahan setir ya. Sekarang kita melintasi perbatasan Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Bantaeng. Selamat datang di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan ya. Dan sebentar lagi kita akan sampai di checkpoint kita yang ke berapa nih? 3 ya? Di rumah bapak ya. Di rumah bokap. Kita sekarang sudah masuk di kota Bantaeng, di Kabupaten Bantaeng ya. Maksudnya belum kota sih. Kota sudah tidak terlalu jauh juga. Perjalanan sekitar 40-an kilo lagi ke rumah. Ini entah lanjut entar atau nanti besok, kita lihat aja sebentar ya. Kalau sifatnya mengatakan kita harus tinggal menginap ya nginap, tapi kalau memungkinkan untuk balik ke Bulukumba hari ini ya kita balik hari ini ya. Kita lihat dulu di rumah
apakah ada orang atau tidak, apakah memungkinkan untuk menginap atau tidak. Kita lihat aja dulu. Kalau capek, sudah capek banget sih ya. Tapi kita lihat sikon, bagaimana kondisi di Bantaeng, apakah harus minap atau tidak ya. Tergantung mood juga sebenarnya. Apa-apa bawanya mood. Ya iyalah ya. Bantaeng, Sulawesi Selatan. Ini sudah masuk di daerah Panaikang ya. Panaikang Bantaeng. Panaikang. Alias tanjakan. Cocok logi. Oke, kita sekarang berada di Kota Bantaeng. Belok kiri langsung. Kita ke rumah dulu ya, rumah bapak. Kita pergi besok dulu si ganteng, lihat-lihat kondisinya kayak gimana. Mudah-mudahan beliau sehat-sehat aja ya. Oke, welcome back to my YouTube channel. Ya, kita lanjutkan lagi konten kita ya. Kemarin kita sampai di Bantaeng saja, dan sekarang kita lanjut lagi ke Bulukumba perjalanan kita ya. Oh iya, kemarin itu setelah singgah di rumah di Bantaeng, saya memutuskan untuk bermalam ya. Lagi lepas rindu sama bapak, dan melihat sikon bocil-bocil juga pengen saya tinggal ya. Jadi ya kita tinggal bermalam, nginap, walaupun cuma semalam ya, soalnya besok kita kembali beraktivitas. Sekarang kurang lebih pukul 12:55 waktu Indonesia Tengah ya, dan kita lanjutkan kembali perjalanan kita.
Berarti ini hari kedua ya. Kita lanjutkan perjalanan kita kembali menuju ke rumah ya. Bantai hari ini terik banget. Dan kalau malam itu dinginnya luar biasa ya, subuh. Apalagi jam-jam 2 ke atas. Itu sampai berapa derajat tadi? 10 derajat. Kalau Makassar terendah itu suhu tertinggi itu di 20 derajat. Kalau di Bantai nembus sampai 10 derajat ya. Dingin parah. Kemarin juga saya nggak ngapa-ngapain ya di rumah, jadi saya pikir nggak ada yang perlu direkam. Ada sih beberapa rekaman, tapi sepertinya tidak menarik ya. Saya juga malam minggu di rumah saja, nggak kemana-mana, jadi nggak sempat ngerekam, males juga. Baterai juga sudah low, jadi ya, saya putuskan untuk tidak merekam sama sekali ya pas di Bantai. Semalam sebenarnya sempat keluar ya isi BBM, tapi nggak ngerekam, malas bawa kamera. Apalagi sebenarnya saya belum dapat settingan yang pas untuk malam hari ya, night ride-nya. Ya lain kali kita konten malam di sini ya. Untuk sekarang jam 4.3 dulu lah ya. Nanti kalau sudah dapat settingan untuk malamnya, baru settingan yang pas untuk malam, baru kita nge-ride lagi ya. Sebenarnya naik ride di Bantai itu enak ya. Nggak ada yang tiba-tiba gelap banget. Cukup terang lah ya. Walaupun nggak terang-terang banget, tapi lumayan untuk ditangkap, gambarnya ditangkap oleh kamera. Lumayan banget sih menurut saya. Ya sama di Bulukumba, terlalu gimana ya, kalau malam ada bagian tiba-tiba ya gelap banget, kemudian terang lagi, tiba-tiba gelap lagi, kemudian terang lagi. Ada daerah-daerah yang kayak gitu di Bulukumba ya, di jalannya. Jadi sebenarnya naik ride itu lebih enak di Bantai sih. Sudah pernah coba ya, walaupun nggak upload. Mungkin karena Bantai yang kecil ya, jadi untuk lampunya itu daerah satu sama daerah lain itu tidak terlalu berjauhan ya, dibanding Bulukumba yang agak luas, yang lumayan lah, kotanya luas ya.
Oke, daerah Ternate ya kita sekarang, dan perjalanan semakin dekat ya. Masih di daerah Bantaeng sih, tapi ya boleh bilang perbatasan Bulukumba Bantaeng itu sudah tidak terlalu jauh lagi ya. Ini lumayan adem ya, banyak pohon, dan angin juga lumayan agak kencang. Walaupun hawa panasnya itu nusuk banget ya di jaket. Ikatan hidungku. Jadi di Bantaeng itu, antara Bantaeng dan Bulukumba itu, di perjalanan antara Bantaeng dan Bulukumba itu selalu didominasi oleh apa ya, pantai ya. Di kanan kita, di belakang rumah-rumah ini adalah laut pas. Jadi buat yang suka laut, view laut, ini bisa menjadi rekomendasi perjalanan kalian ya. Soalnya Bantaeng itu pesisir banget. Jalan terbilang cukup mulus ya, walaupun ada yang bergelombang dikit, tapi it's okay lah ya. Yang jelas tidak berlubang. Kalau masih bergelombang dikit ya apa-apa lah ya. Kecuali juga kalau bergelombangnya udah parah, kayak kemarin di daerah mana itu, Jenis Ponto kayaknya kemarin ya, Jenis Ponto atau Takalar. Bantaeng sebenarnya ada sih yang bergelombang kayak gitu ya, tapi tidak begitu parah lah. Pantai.
pesisir pantai banget ya. Ya, mohon sorry banget, mohon maaf banget kalau suara angin ya terdengar sangat kencang di kamera, tapi mudah-mudahan tidak. Walaupun biasanya kalau lewat daerah-daerah sini dan angin lumayan terasa, itu pasti berpengaruh di mic ya. Tapi mudah-mudahan masih bisa diakali lah ya, supaya suara yang kalian dengar fokus di suara saya. Suara angin tidak terlalu mengganggu ya. Semoga saja masih terdengar jelas suara saya ya. Karena sebenarnya jalan di daerah seperti ini, pinggir pantai, dan dengan angin yang lumayan terasa, itu biasanya mengganggu banget mic, suara yang direkam ya, yang terekam itu mengganggu banget biasanya. Dan mudah-mudahan saat ini hal itu tidak terjadi ya. Pantai. Sebentar lagi kita akan memasuki Kabupaten Bulukumba. Sebentar lagi kita akan melewati perbatasan antara Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Bulukumba. Sekitar 800-an meter lagi dari sini ya. Rest area Pantai Marina Beach. Perjalanan hari ini ya terbilang santai lah ya, nggak maksa juga untuk ngebut.
Haslo. Standar lah ya, lah 70-an, 60. Oke, dan sekarang kita memasuki Kabupaten Bulukumba. Welcome to Bulukumba. Dan hawa jalan di Kabupaten Bantai. Kita sekarang berada di Kabupaten Bulukumba. Butapan Rita Lopi. Butapan Rita Lopi. Di sini biasanya Pulau Selayar kelihatan ya. Gak cuma di sini sih, mulai dari Pantai Marina. Kalau udara bersih dan langit cerah, itu Pulau Selayar biasanya kelihatan ya. Sawah di sini lagi hijau-hijaunya ya. Nah, maksudnya mobil putih. Ini padahal bisa jangan ambil. Ambil dong. Oke, sekarang kita sudah berada di Kota Bulukumba dan tidak terasa sebentar lagi kita akan sampai di rumah ya. Rumah semakin dekat.
Rumah semakin dekat dan kita pastinya sudah hampir sampai ya. Motornya rumahku tinggal 1 minggu. Membersihkan lagi. Kenapa neratongi pole? Pegangan otot dulu. Apa bagus dimakan dia? Tadi kenyang, sekarang lapar. Mudah-mudahan masih ada mie instan di rumah ya. Akhirnya kita hampir sampai juga di rumah ya. Seperti inilah kondisi Bulukumba hari ini di weekend, hari terakhir, hari Minggu. Dan seperti ini juga video perjalanan kita dari Makassar ke Bulukumba. Harusnya dari kemarin sudah sampai ya, tapi saya memutuskan untuk singgah di Bantaeng, nginap semalam, lepas rindu dengan orang tua pastinya. Bulukumba panas banget hari ini. Kayaknya lebih panas dari Bantaeng deh. Di Bantaeng tidak sepanas ini yang saya rasakan tadi ya. Ini lebih menyengat lagi. Padahal di depan ada awan loh. Tinggal lagi. Ya, dan sebentar lagi kita akan sampai di rumah.
Dan mungkin juga untuk konten kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Thank you so much for your time. Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan di ruang dengar kalian di video kali ini ya. Mohon maaf kalau ada salah kata, karena yang namanya juga manusia ya, tidak luput dari yang namanya kesalahan. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. See you next video. And bye bye. Dia panas na buluk kumba. Dia panas dari pantai.